Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kristi, masih bersama dengan Bapak Yuda dan juga masih bersama dengan Pak Ahmadi. Oke, saya ke Pak Yuda terlebih dahulu. Pak Yuda, di sini sebenarnya banyak banget air purifier-nya gitu ya, ada beberapa. Apakah ini berbeda? Apa cuma berbeda tampilannya saja atau kegunaannya juga berbeda? Menurut Pak Yuda seperti apa nih? Perbedaannya kayak gimana? Saya boleh buka ya? Oke. Nah, untuk air purifier sendiri, line up Sharp paling lengkap. Karena air purifier-nya ada yang untuk coverage area atau ukuran ruangan 21 meter persegi sampai dengan 62 meter persegi. Nah, 21 meter persegi seperti yang ada di sebelah kiri itu. Kemudian ini yang untuk 62 meter persegi. Jadi dapat dipakai dari mulai kamar anak yang ukurannya kecil sampai dengan ruangan yang besar seperti misalnya ruang meeting gitu ya. Kemudian perbedaannya juga ada pada filternya. Filternya berbeda ini Pak berarti? Berbeda, tetapi konsepnya sama. Yep. Ada 3 macam filter di air purifier Sharp. Yang pertama adalah pre-filter, dia dapat menyaring debu-debu yang ukurannya besar sampai dengan 100 mikron, gitu ya. Sampai dengan 250 mikron. Kemudian ada deodorizer. Filter ini memang untuk menetralisir bau tak sedap. Dan yang ketiga ada HEPA filter. Nah, HEPA filter ini yang direkomendasikan oleh pemerintah maupun profesional, dokter profesional, untuk dipakai di dalam ruangan yang banyak orangnya, tetapi sirkulasi udaranya tidak bagus. Nah, seperti apa bentuknya? Ini adalah bentuk filter dengan deodorizer. Jadi dia dapat menetralisir bau-bau tak sedap maupun yang berbahaya untuk kesehatan. Kemudian yang kedua adalah filter HEPA. Nah, HEPA filter ini setara dengan grade H13 yang direkomendasikan oleh pemerintah. Dia dapat menyaring debu-debu yang berbahaya sampai dengan ukuran 0,3 mikron, sangat kecil sekali. Rambut kita ini ukurannya 90 mikron kira-kira, sampai 100 mikron. Nah, dia dapat menyaring sampai dengan 0,3 mikron dengan efektivitas 99,96%. Wow, gitu. Jadi sangat efektif untuk menyaring debu-debu maupun alergen yang berbahaya untuk kesehatan. Selain itu, kelebihan dari Sharp yang tidak dimiliki oleh brand lain adalah adanya teknologi plasma cluster yang tadi kita sudah ceritakan. Lalu Pak, jangka waktunya air purifier ini harus diganti filternya itu, apakah jangka waktunya harus yang lama atau jangka waktunya sebentar atau seperti apa? Biar efektif Pak penggunaannya. Betul. Pertanyaan yang bagus. Untuk filter sendiri, sebelum saya masuk ke situ, ada 2 macam filter nih di Sharp. Ada filter dengan masa pakai sampai dengan 2 tahun. Ada filter juga dengan masa pakai sampai dengan 10 tahun. Jadi 10 tahun gak usah beli-beli filter gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan maintenance-nya? Tidak seperti AC. Kalau AC kita butuh jasa profesional membersihkan AC. Untuk air purifier cukup dibersihkan secara mandiri dengan menggunakan vacuum cleaner. Gitu. Jadi sangat mudah, sangat simpel, dapat dibersihkan mandiri di rumah. Kemudian satu lagi kelebihan dari air purifier kita adalah adanya teknologi AIoT. Nah, AIoT ini adalah teknologi yang dapat menghubungkan seluruh perangkat elektronik yang ada AIoT-nya dengan handphone kita, baik berbasis Android maupun berbasis iOS. Oke, mungkin masyarakat masih bingung sebenarnya apa sih AIoT itu, Pak Yuda? AIoT adalah gabungan antara Artificial Intelligence dengan Internet of Things. Jadi bagaimana kalau di rumah sekarang udah hampir kebanyakan rumah punya Wi-Fi ya, jaringan Wi-Fi. Nah, alat-alat elektronik ini dihubungkan dengan jaringan Wi-Fi yang ada di rumah, kemudian dihubungkan dengan handphone kita. Kapanpun, dimanapun kita bisa mengkontrol alat-alat elektronik tersebut dari handphone kita. Gitu. Ada beberapa fitur seperti di air purifier maupun AC di Sharp, itu kita dapat melihat berapa suhu yang ada di ruangan tersebut, kemudian bagaimana kelembabannya, kemudian bagaimana kualitas udaranya, apakah kotor, banyak debu, ataukah sehat. Bisa terlihat dari semua bisa terlihat dari handphone. Gitu. Kemudian kita dapat setting misalnya, saya nggak pengen nyalain AC atau air purifier setiap pagi harus nyalain, harus matiin, tinggal di setting. Otomatis pagi-pagi misalnya jam 5 pagi gitu, otomatis mati. Misalnya jam 8 malam otomatis nyala, itu bisa. Penggunaannya sulit nggak Pak Yuda? Oke, sangat mudah, tinggal hubungkan antara unitnya dengan jaringan Wi-Fi yang ada di rumah ataupun di kantor, kemudian tinggal hubungkan itu dengan handphone kita. Boleh kita lihat Pak caranya seperti apa Pak? Bisa. Untuk berikutnya? Oke, di sini saya ada bawa handphone saya.
Baik. Oke. Nah, ini adalah tampilan, sorry ya, kita coba naikkan. Ini adalah tampilan untuk apps-nya. Kemudian di sini saya mau nyalain air purifier-nya misalnya, tinggal oke di sini kita nyalakan. Kemudian dia akan berkomunikasi dengan alatnya. Nah, udah nyala nih ya. Oke, dikonekin gitu Dikonekin lah ya. ya. Tinggal dia, yang penting terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Tidak hanya air purifier, AC pun dapat kita nyalakan langsung dari handphone kita, baik berbasis Android maupun iOS. Nah, itu udah nyala. Di dalam satu gawai bisa beberapa produk kita nyalakan dari sistem ini ya Pak ya? Saat ini baru air purifier dan AC. Oke. Gitu. Nah, kemudian dari sini misalnya kita mau lihat kualitas udara yang ada di dalam ruangan tersebut, kita tinggal klik air purifier-nya, kemudian dia akan muncul nanti beberapa informasi. Saat ini sedang calculating, dia sedang mencari, karena di sini ada sensor-sensor nih. Ada sensor debu di sini, kemudian ada sensor kelembaban, ada juga sensor suhu. Gitu. Jadi dia bisa mendeteksi berapa suhunya, berapa kelembabannya, kemudian bersih atau tidak. Kalau dia berwarna biru seperti ini, berarti udaranya cenderung bersih. Kalau dia berwarna oranye, kemudian merah, berarti cenderung kotor. Gitu. Nah, dengan mode otomatis, alat air purifier ini akan berubah. Gitu. Kalau misalnya dia mendeteksi ada debu, otomatis fan-nya akan lebih kencang, kemudian dia akan menyedot debu menjadi lebih cepat. Begitu. Nah, ini untuk air purifier. Kemudian untuk AC-nya, di belakang kita ini ada AC JTAG inverter tipe YHY. Ini adalah tipe terbaru. Kelebihannya adalah dia memiliki sensor gerak atau motion sensor. Ketika dia mendeteksi tidak ada orang di dalam ruangan, kemudian dia akan mengeluarkan notifikasi melalui handphone, apakah unit AC ini mau dimatikan atau tidak untuk penghematan energi. Luar biasa. Kemudian pada saat dia mendeteksi ada banyak pergerakan di dalam ruangan, ada banyak orang, otomatis suhunya menjadi disetting lebih rendah dan fan-nya lebih kencang untuk mendinginkan ruangan lebih cepat. Jadi secara otomatis sebenarnya ini sudah ada sensor ya seperti itu ya Pak ya? Betul, jadi sudah dilengkapi dengan sensor, kemudian dapat dioperasikan semua hanya dengan satu handphone. Baik, itu apakah ada di aplikasinya tertentu apa seperti apa Pak Yuda untuk bisa mengakses IoT ini sendiri? Pada saat kita setelah beli unitnya, kita dapat download aplikasinya melalui App Store maupun di basis Android ya. Kemudian kita tinggal download dan hubungkan melalui Wi-Fi. Mudah sekali. Untuk pemakaian kantoran misalnya, sangat mudah. Tinggal pasang AC Sharp di seluruh kantor. Jadi nanti tidak perlu satu-satu OB harus matiin itu satu-satu setiap lantai, susah kan ya. Semua hanya dengan satu handphone, tinggal diklik semuanya mati serentak. Diklik semuanya hidup serentak. Luar biasa. Baik, oke, kita tadi sudah membahas cukup banyak nih Pak Yuda ya, tapi saya penasaran banget, saya ke Pak Ahmadi terlebih dahulu. Pak, perawatannya sulit nggak sih Pak untuk produk-produk Sharp ini sendiri? Apakah nanti ada after sales yang ditawarkan oleh Sharp sendiri atau seperti apa Pak Ahmadi? Untuk produk Sharp, jaringan servis yang kita sangat luas, sampai ke daerah pedalaman di Provinsi Lampung. Untuk kantor service center pun kita ada di sini di Kota Bandar Lampung, dan untuk garansi untuk AC khususnya kita memberikan garansi kompresor selama 10 tahun. 10 tahun iya, Pak ya? Untuk spare part dan jasa servis selama 1 tahun. Baik, berarti konsumen tidak perlu khawatir ketika membeli produk Sharp karena ada pelayanan dari Sharp yang tentunya membantu para konsumen tersebut ya Pak Ahmadi dan Pak Yuda ya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Pak ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali.